Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahlan bikum jami'an fi hadhil marrah fi hadhil liqa' ma'ana wa ma'afiq al-ibadah. Kembali lagi untuk pertemuan yang ke-10 kali ini kita akan membahas mengenai fikih ibadah haji dan umrah, yang merupakan pembahasan tentang ibadah yang bisa kita kategorikan sebagai ibadah yang bersifat badaniyah, maliyah, dan juga bersifat amaliyah. Jadi ibadah haji ini satu-satunya ibadah yang membutuhkan badan yang sehat, finansial yang mencukupi, dan juga bahkan kesempatan untuk bisa berangkat ibadah haji. Karena ibadah haji ini merupakan ibadah yang berat, yang membutuhkan kondisi yang prima, baik secara spiritual, secara material, dan sebagainya, membutuhkan kondisi yang prima. Makanya Nabi mengibaratkan haji ini adalah sebagai ibadah jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membutuhkan kesungguhan dan membutuhkan tenaga yang banyak untuk dikerahkan dalam melaksanakan ibadah. Pengertian haji dan umrah. Haji atau umrah secara bahasa itu, kalau haji secara bahasa adalah al-qasdu, menyengaja. Hajjul bait berarti menyengaja mengunjungi rumah Allah. Sedangkan umrah secara bahasa artinya ziarah atau berkunjung. Intinya adalah secara bahasa artinya sama, sengaja berkunjung ke Baitullah atau rumah Allah di Makkah Al-Mukarramah. Dan tujuan ziarah ini, berkunjung ini adalah untuk beribadah. Tujuan intinya, meskipun nanti bisa ditambahi dengan tujuan-tujuan yang lain. Adapun menurut istilah syar'i, haji atau umrah adalah berkunjung ke tempat tertentu, yakni Baitullah di Makkah Al-Mukarramah pada masa tertentu, pada waktu-waktu tertentu, dengan disertai rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu pula. Sedangkan pengertian haji atau umrah secara umum yang dipahami masyarakat adalah sebagai berikut. Haji adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan beberapa amal perbuatan atau yang dikenal dengan manasik, antara lain ihram yang ditandai dengan memakai baju putih yang tidak berjahit bagi laki-laki. Kemudian wukuf, yaitu berdiam diri di Arafah. Kemudian tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i, berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian tahallul ditandai dengan mencukur rambut. Dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridhonya. Umrah, sedangkan umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa amal perbuatan, antara lain ihram, tawaf, sa'i, bersyukur, dan amal lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah. Jadi yang membedakan antara haji dan umrah adalah di rukun yang kedua, yaitu wukuf.
Kalau wukuf itu adalah rukun haji, sedangkan umroh tidak ada yang namanya wukuf. Itu meninggal wukufnya saja. Tapi semuanya amalannya sama dengan haji. Sehingga umroh disebut dengan haji kecil, sedangkan haji besar adalah haji itu sendiri. Karena dalam umroh tidak ada yang namanya wukuf di Arafah yang dilakukan pada tanggal 9, yaitu hari Arafah. Adapun hukumnya, hukum haji adalah fardhu ain dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Wajib bagi setiap muslim yang mampu. Dan wajibnya pun hanya sekali dalam seumur hidup. Jadi ini di antara rukun Islam yang hanya dikerjakan satu kali, yakni yang wajib satu kali seumur hidup. Sedangkan rukun yang lainnya ada variasi dilakukan. Misalnya untuk zakat, ia wajib dilakukan tiap tahun dengan syarat mampu juga. Kemudian puasa juga wajib dilaksanakan 1 bulan tiap tahunnya, yaitu puasa Ramadan. Kemudian sholat, nah ini sholat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap hari, kewajiban harian atau rutinitas harian. Itu yang wajib. Sedangkan haji hanya 1 kali dalam seumur hidup, itu yang wajib. Kalau mampu, boleh jadi dia akan berhaji 3, 4, 5 kali dan seterusnya. Dan haji yang kedua itu adalah hukumnya tidak wajib lagi, adalah haji tambahan atau nawafil. Haji ini merupakan bagian dari rukun Islam. Min arkanil Islam al-khams. Jadi 5 rukun Islam, 5 pilar agama Islam. Mengenai wajibnya haji disebutkan dalam banyak Al-Quran dan hadis Nabi. Demikian juga ijma konsensus para ulama. Misalnya dalam Al-Quran kita melihat dalam surah Al-Imran ayat 97, Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Di sini Al-Quran memilih kata hijju. Di tempat lain ada yang mengatakan had. Jadi boleh kita membaca hajjun atau hijjun, hik atau hak, haj. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah atau istilah lain istita'ah, mampu. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak melakukan sesuatu dari semisal. Ayat ini adalah dalil tentang wajibnya. Kalimat dalam ayat tersebut menggunakan kalimat perintah yang berarti wajib. Kewajiban ini dikuatkan lagi pada akhir ayat yang artinya barang siapa mengingkari kewajiban haji. Seorang ini adalah sebuah ancaman bagi orang yang tidak mau melaksanakan haji atau mengingkari bahwasanya haji itu wajib. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak melakukan sesuatu. Muniyun anil alam. Di sini Allah menjadikan lawan dari kewajiban dengan kekufuran. Artinya meninggalkan haji bukanlah perilaku muslim, namun perilaku non muslim atau kafir. Sedangkan dari sunnah, dari hadis Nabi, kita lihat dalam hadis yang merupakan hadis tentang rukun Islam itu, buniyal Islamu ala khams, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tidak ada sembahan selain Allah, ya, syahadat
kemudian sholat, zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis lain dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun aqulu amin ya Rasulullah, fasakat. Hatta qala thalatha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lawajabat wa lamastat. Rasulullah SAW pernah berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian. Qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, maka berhajilah. Lantas ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami mesti berhaji? Beliau lantas diam sampai orang tadi bertanya hingga 3 kali. Apakah setiap tahun kami mesti berhaji? Apakah tiap tahun kami mesti berhaji? Apakah tiap tahun kami mesti berhaji? Rasulullah SAW lantas bersabda, seandainya aku mengatakan iya, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun dan belum tentu kalian sanggup. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi hadis yang menyebutkan wajibnya haji hingga mencapai derajat mutawatir. Jalur yang amat banyak, perawinya banyak sekali, sehingga kita dapat memastikan hukum haji itu adalah wajib atau fardu ain, wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat. Dalil yang ketiga adalah ijma, kesepakatan atau konsensus para ulama. Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji adalah wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara al-ma'lum minad-dini bid-darurah. Dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya, dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan keluar dari agama Islam atau kufur. Adapun syarat-syarat wajib haji atau umrah. Syarat wajib adalah sesuatu yang wajib dipenuhi bagi setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka kewajiban hajinya belum gugur. Adapun syarat-syarat wajib haji atau umrah diantaranya adalah Islam, baligh, aqil, mukallaf, merdeka, dan ada istita'ah, yaitu mampu, punya kemampuan. Sedangkan rukun haji adalah rangkaian amalan atau perbuatan yang wajib dikerjakan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, yang tidak dapat diganti dengan lainnya walaupun dengan dam atau denda. Jika ditinggalkan, maka tidak sah haji dan umrah. Jika salah satu rukun ini tidak dikerjakan, maka dia belum bisa dikatakan haji atau haji belum sah, dan dia harus kembali lagi di tahun berikutnya untuk mengulangi supaya hajinya menjadi sah dan gugur kewajibannya. Rukun-rukun haji adalah pertama ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf ifadah atau tawaf wajib, kemudian sa'i, berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah, kemudian tahallul, itu mencukur rambut. Yang keenam adalah tartib. Adapun rukun-rukun umrah adalah sama dengan rukun haji, hanya saja dihilangkan yang nomor 2, yaitu tawaf dan wukuf di Arafah. Adapun wajib haji dalam ibadah haji dan umrah dikenal 2 istilah yang kalau di luar haji barangkali ada yang mengatakan yaitu wajib dan rukun. Di sini wajib adalah rangkaian perbuatan yang wajib dikerjakan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Bila tidak dikerjakan, maka dia bisa menggantinya dengan membayar dam atau denda. Ini yang membedakan wajib dan rukun. Kalau rukun sekali satu tidak dikerjakan, maka haji tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Sedangkan wajib bila tidak dikerjakan, maka bisa diganti dengan membayar dam atau denda, dan hajinya tetap sah. Di antaranya adalah wajib haji niat atau ihram haji dari miqat.
dari tempat yang sudah ditentukan atau miqat makani. Yang kedua adalah mabit di Muzdalifah, yaitu menginap di Muzdalifah setelah selesai wukuf di Arafah dalam perjalanan menuju Mina untuk melontar jumrah. Yang ketiga melontar jumrah Aqobah. Kemudian mabit di Mina, melontar 3 jumrah, menghindari perbuatan yang terlarang. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Itu di antara wajib-wajib. Sedangkan wajib umroh dan niat atau ihram umroh dari miqatnya, dari tempat-tempat yang sudah ditentukan, kemudian menghindari perbuatan yang terlarang. Jika larangan-larangan itu kita lakukan atau kita langgar, maka bisa diganti dengan membayar dam atau denda. Adapun sunnah-sunnah haji atau umroh adalah rangkaian amalan yang perlu dikerjakan dalam ibadah haji untuk memperoleh kesempurnaan dalam ibadah haji. Amalan ini tidak menentukan sah dan tidaknya ibadah haji atau tapi yang melakukannya akan mendapatkan kesempurnaan dan keutamaan dalam ibadah haji. Di antara amalan-amalan sunnah haji adalah mandi dan sholat sunnah ihram. Mandi ketika mau memulai ibadah haji dengan mandi kemudian sholat sunnah setelah memakai pakaian ihram. Kemudian wukuf hingga terbenam matahari. Jadi menunggu sampai matahari terbenam baru meninggalkan Arafah. Kemudian tawaf kudum, itu tawaf ketika pertama kali datang ke Makkah. Tawaf tahiyah, itu tawaf sebagai penghormatan. Salat sunat tawaf, yaitu salat sunat 2 rakaat yang dilakukan setelah selesai tawaf. Mencium hajar aswad bagi yang bisa atau menyalami hajar aswad dari jarak jauh. Kemudian membaca talbiyah atau membaca labbaik Allahumma labbaik sepanjang perjalanan. Labbaik di sini artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, karena ibadah haji adalah merupakan panggilan seruan Allah kepada orang yang berhaji. Sehingga ketika kita sudah berangkat haji, maka kita dianjurkan untuk banyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai Allah, sehingga bisa berkunjung ke rumahmu. Adapun sunah-sunah umroh adalah mandi dan salat sunat ihram, salat sunat tawaf, mengecup atau mencium atau menyalami hajar aswad, dan juga talbiyah sepanjang perjalanan ibadah. Yang keenam membahas tentang istitoah yang merupakan syarat tadi ketika seorang sudah memenuhi istitoah ini maka dia wajib haji. Istitoah di sini artinya kemampuan melaksanakan ibadah haji atau menurut istilah syar'i yaitu kemampuan seorang secara fisik badannya sehat, kuat, prima kondisi jasmaninya. Kemudian harta dan pengetahuan untuk melaksanakan ibadah haji. Punya harta atau finansial atau ongkos atau biaya. Poin ongkos naik haji. Dan juga pengetahuan atau ilmu pengetahuan mengenai tata cara manasik ibadah haji. Ya, biasanya setelah orang mendaftar haji dan menjadi calon haji, maka dia akan mengikuti serangkaian manasik yang dipandu oleh para pemandu ibadah. Bisa dikatakan istitoah adalah salah satu syarat wajib haji seperti yang kita sebutkan tadi. Istitoah atau mampu dalam ibadah haji adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saat ditanya tentang istitoah, beliau menjawab yaitu bekal dan kendaraan. Yang dimaksud dengan bekal di sini adalah bekal materi maupun non materi atau pengetahuan dan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan adalah sesuatu yang dapat mengantarkan seorang untuk melaksanakan ibadah haji sampai ke Makkah Al-Mukarramah atau ke Saudi Arabia. Yaitu kendaraan, waktu, kesempatan, dan memperoleh jatah atau kuota. Termasuk juga penugasan bagi yang bertugas. Itu istitoah kalau kita artikan sekarang. Termasuk juga ketika kondisi
pandemi saat ini. Bahkan tahun kemarin haji dibatasi, sehingga kondisi tidak aman atau terjadi wabah, maka belum dikatakan itu adalah merupakan istitoah tadi. Meskipun orang sudah mampu dari segi biaya, dari segi kesehatannya sudah sehat, dari segi pengetahuannya sudah tahu hal ihwal ibadah haji. Jadi kendaraan sudah siap, pesawat sudah oke, kapal laut sudah oke, transportasi sudah oke. Tapi kondisi tidak memungkinkan. Misalnya terjadi wabah, terjadi pandemi. Kemudian misalnya lagi terjadi konflik atau peperangan di daerah atau di sekitar tempat ibadah haji. Maka kondisi itu bisa membuat haji tidak wajib. Meskipun pada tahun itu atau pada saat itu. Meskipun semuanya sudah disiapkan. Tapi kondisi yang tidak aman atau pandemi membuat istitoah menjadi tidak terpenuhi, sehingga hajinya pun akan diundur sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian dalam ibadah haji dan umroh tadi kita membaca atau menyebutkan tentang mikot. Apa sih mikot? Pengertian mikot menurut bahasa adalah berasal dari kata waqt, yaitu waktun, awqat, mikot. Menurut istilah syar'i dalam haji dan umroh, mikot adalah batas waktu atau tempat untuk ihram haji atau umroh. Jadi ada batas, baik waktunya maupun tempat. Sehingga kita mengenal ada mikot zamani, yaitu batas yang berkaitan dengan zaman atau waktu, dan mikot yang berkaitan dengan makani atau tempat. Mikot haji dibagi menjadi dua tadi. Mikot zamani yakni batas waktu untuk berihram haji atau umrah. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang digunakan untuk berhaji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Berhaji adalah pada bulan-bulan tertentu, yaitu 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu mikot zamaninya ibadah haji. Sedangkan umrah bisa dilaksanakan kapan saja dia mau mengerjakan. Sedangkan haji ada waktu-waktu tertentu. Al-hajju asyurun ma'lumat. Ibadah haji adalah pada bulan-bulan tertentu, yaitu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Abid, dan Besar itu disematkan dengan bulan haji. Yang kedua adalah mikot makani, yakni batas tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Jadi masing-masing negara atau bangsa punya batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dia melewati batasan itu kecuali dia sudah berihram ketika mau melaksanakan haji. Misalnya orang Madinah, batas tempat untuk berihram adalah di Bir Ali, Kemudian orang Indonesia, orang Yaman, batasnya adalah di Yalamlam. Orang-orang Irak di Datul Irak. Jadi Rasulullah sudah menentukan batas-batas tempat di mana di situ seorang yang datang dari berbagai penjuru ketika mau menuju ke Makkah, maka ada batasan yang tidak boleh dilewati kecuali dia sudah berihram melaksanakan haji. Misalnya orang Indonesia itu ada yang ihramnya kalau hajinya di haji ifrad ya, ihramnya dari pesawat ketika akan mendarat di Jeddah.
Bagi yang haji tamattu, misalnya jamaah gelombang pertama itu adalah berangkat di Madinah dulu. Maka ihramnya nanti adalah mengikuti ihramnya orang-orang Madinah, yaitu di Bir Ali ketika mau berhaji atau mau umroh dulu. Itu berkaitannya dengan miqat. Dan miqat zamani berkaitan dengan waktu, yaitu bulan-bulan haji, dan miqat makani itu tempat-tempat yang menjadi batas seorang harus memakai pakaian ihram ketika sampai di tempat itu. Dan ketika sampai di tempat itu atau melewati batas itu dia belum berikhram, maka dia membayar dam, yaitu kena denda, menyembelih kambing. Adapun tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh, di sini kita menggabungkan antara haji dan umroh. Secara umum pelaksanaan haji bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu menggabungkan haji dan umrah itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah ifrad, kemudian qiron, kemudian tamattu. Penjelasannya adalah sebagai itu. Haji ifrad maksudnya adalah orang yang berhaji melakukan ihram hanya untuk haji saja. Bagi mereka yang akan melaksanakan umrah, wajib ataupun sunnah boleh dilakukan setelah kegiatan hajinya selesai. Jadi orang yang datang ke Mekah, pertama kali yang dilakukan adalah berhaji dahulu. Biasanya datangnya adalah sudah mendekati tanggal 8 Zulhijjah. Maka ketika dia datang, maka dia langsung menuju ke Makkah. Kalau jemaah haji Indonesia adalah ini adalah yang datang gelombang 2, dia bisa punya pilihan mau haji ifrad maupun haji tamat. Jadi dia melaksanakan haji dulu, setelah rangkaian haji selesai baru dia melanjutkan untuk umrah. Jadi umrohnya nanti dilaksanakan setelah selesai ibadah. Itu setelah selesai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Setelah tahallul, setelah selesai semuanya ibadah haji, baru dia memulai untuk umrah. Ini namanya haji ifrad. Itu mendahulukan haji dahulu. Yang kedua adalah haji qiron, adalah proses pelaksanaan haji yang digabung dengan mengerjakan amal umroh dalam waktu bersamaan. Adapun amalan pelaksanaan haji qiron yang digabung dengan amal umroh yaitu tawaf dan sa'i. Jadi dibarengkan antara haji dan umroh. Sehingga tawafnya cukup sekali dan sa'inya juga cukup sekali. Beda dengan haji ifrad, berarti ya rangkaiannya 2. Haji ada rangkaiannya sendiri, ada ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Setelah itu baru umroh lagi, ya ada tawaf, sa'i, ada ihram tadi. Dengan haji qiron ini antara tawaf dan sa'i yang membutuhkan tenaga ekstra itu mengenai Ka'bah 7 kali, kemudian berjalan 7 kali dari Shafa ke Marwah, ini cukup dilakukan 1 kali. Gambaran pelaksanaan haji qiron menurut mazhab Hanafi adalah berihram untuk umrah dan haji dari batas miqat dengan mengucapkan niat haji dan umrah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Nawaitul hajja wal umrah wa ahramtu billahi ta'ala. Jadi niatnya dua sekaligus, niat haji dan umrah. Kalau haji ifrad ya niat haji dulu, niat haji saja. Setelah selesai dimulai umrah ya niat umrah. Kemudian yang ketiga adalah haji tamattu.
Nah, haji tamattu ini kebalikan dari haji yang pertama tadi ifrad, yaitu proses pelaksanaan haji dengan mengerjakan ibadah umroh dulu, kemudian baru melaksanakan ibadah. Ini tamattu inilah kebanyakan yang dilaksanakan oleh jamaah haji Indonesia. Misalnya jamaah haji yang gelombang pertama yang datang ke Madinah dulu, maka ketika 8 hari sudah selesai di Madinah, maka proses selanjutnya adalah menuju ke Makkah. Nah, dalam perjalanan ke Makkah ini, jamaah haji akan melakukan umroh, sehingga dia akan melaksanakan umroh dan memakai pakaian ihram dari mikot orang-orang Madinah, yaitu di Bir Ali. Setelah sampai di Mekah, dalam perjalanan tadi terus memakai pakaian ihram, barulah ketika sampai di Mekah dia melaksanakan umroh, mulai dari tawaf, sa'i, tahallul, selesai, potong rambut, sudah selesai, kemudian kembali ke pemondokan atau ke maktab. Setelah itu bebas berpakaian seperti biasa. Berarti dia sudah selesai melaksanakan umroh. Baru ketika tanggal 8 Dzulhijjah dia mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan memakai pakaian ihram dari tempatnya, dari pemondokannya masing-masing. Kemudian melanjutkan untuk wukuf, kemudian tawaf, sa'i, kemudian tahallul, kemudian selesai. Dan ada rangkaian-rangkaian lain, misalnya melontarkan jumroh di Mina dan seterusnya. Berarti setelah tahallul, setelah selesai, maka hajinya selesai, umrohnya selesai, hajinya selesai. Maka disebut dengan haji tamattu. Dan ketika haji tamattu ini, maka harus membayar dam atau denda. Itu menyembelih kambing. Demikian juga haji qiron juga membayar denda atau dam, itu menyembelih kambing. Adapun haji ifrad tidak ada dam atau tidak ada denda. Karena haji tamattu artinya bersenang-senang, jadi umroh dahulu, setelah itu baru pembahasan selanjutnya adalah mengenai keberangkatan haji dari Indonesia. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat haji. Amin. Allahumma. Berangkat haji dari Indonesia bisa dilakukan melalui 3 program haji resmi yang disebut dengan haji reguler, kemudian haji plus yang dikuotakan oleh Kemenak, kemudian haji furoda, haji undangan dari Saudi Arabia, kerajaan. Jadi ada haji reguler, haji biasa yang harus kita mengantri ketika setelah daftar. Kalau sekarang bisa 10 tahun, 20 tahun. Kemudian haji plus, ini bagi yang punya biaya atau ongkos banyak, maka dia bisa melaksanakan haji plus. Kemudian haji furoda, haji undangan. Nah, ini adalah undangan khusus dari kerajaan Arab Saudi yang mereka tiap tahun itu mengundang beberapa orang dari beberapa negara untuk diberangkatkan haji. Dan ini tergantung dari kerajaan. Siapa saja yang dipilih untuk diundang melaksanakan haji tahun ini. Yang pertama adalah haji reguler, adalah program haji yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui Kemenak. Pendaftaran haji reguler bisa dilakukan setiap hari kerja di kantor Kemenak kabupaten atau kota setempat sesuai dengan domisili KTP calon. Kemudian haji plus, kuota Kemenang. Haji plus kuota Kemenang adalah program haji yang diselenggarakan Biro Perjalanan Swasta atau travel, namun tetap dalam pengawasan pemerintah melalui Kemenang. Untuk proses pendaftaran haji plus kuota Kemenang dilakukan di Biro Penyelenggara Ibadah Haji atau di travel haji yang memiliki izin operasional dari Kementerian Agama.
Sedangkan yang ketiga adalah haji furoda atau haji undangan kerajaan. Haji furoda adalah salah satu program haji yang diselenggarakan Biro Perjalanan Swasta yang memiliki izin menunaikan ibadah haji khusus dari Kemenlu. Dinamakan haji furoda karena menggunakan visa furoda atau visa mujmalah, atau juga lebih dikenal dengan visa haji undangan kerajaan. Bagi calon haji yang mendaftar melalui program haji furoda ini bisa langsung berangkat di tahun itu juga tanpa melalui proses. Program haji furoda ini menjadi program haji tanpa antri satu-satunya yang resmi terdaftar di sistem e-haji Kementerian Haji Arab Saudi. Jika ada program haji tanpa antri lainnya yang ditawarkan Biro Penyelenggara Travel menggunakan visa selain visa furoda, maka dapat dipastikan program tersebut tidak resmi atau ilegal. Itu tadi pembahasan kita mengenai ibadah haji. Semoga pengetahuan ibadah haji menambah wawasan kita mengenai ibadah haji, dan selanjutnya semoga kita diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa berhaji dan umrah, sehingga dengan demikian kita akan dapat menyempurnakan Islam yang kelima. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.